Saya tidak ragu bahwa 2029 dalam pemilu nanti ada seorang dari sekolah ini untuk muncul sebagai pendebat calon-calon. Rasa malas itu istilah psikologi itu. Di dalam metalurgi ada istilah yang setara, namanya metal fatigue, benar nggak? Kelelahan metal itu. Karena kapasitas komponen di dalam peralatan metal itu dibebani berlebihan itu. Maka dia fatigue, lelah itu. Metal fatigue bisa diukur. S-nya kita ukur, safety factor-nya kita ukur. Ruang antar molekul bahkan bisa diterobos dengan artificial intelligence. Lalu dimasukkan di situ semacam nanopartikel supaya rongga yang menyebabkan metal fatigue itu menjadi solid, menjadi masif itu. Saya terangkan ini buat mereka yang pernah belajar ilmu fisika dan kimia. Dulu saya sekolah pertama justru di Fakultas Teknik, jurusan elektro. Jadi saya masih banyak pengetahuan sampai sekarang. Saya baca buku fisika, buku matematik. Walaupun sekarang dianggap pengkritik pemerintah. Karena saya lihat pemerintah mengalami demokrasi fatigue. Tetapi manusia melampaui metal. Dia punya kemampuan adaptasi luar biasa. Bahkan manusia dibekali oleh alam untuk menguji sekaligus mengobati dirinya sendiri secara fisik maupun secara mental. Kita mulai dengan keterangan bagaimana cara tubuh kita itu mengevaluasi diri dan menyelamatkan dari kemungkinan patologis. Patologis artinya mati, menjadi dekompos, menjadi bangkai. Sel tubuh kita, Tuhan Allah yang Maha Kuasa memberi perintah pada sel kita, kalau kau rusak, maka kau mesti bunuh diri. Sel itu diperintah oleh Sang Pencipta. Cara bunuh diri itu dalam ilmu kedokteran namanya apoptosi. Supaya dia tidak mengganggu sel yang sehat, maka dia diberi mekanisme apoptosi itu. Jadi sel kita mengukur diri sendiri, mengalami sel fatigue, maka dia bunuh diri. Supaya dia tidak mengganggu sel yang sehat. Kalau dia gagal bunuh diri, bandel, dia berubah menjadi metastasi. Dari apoptosi jadi metastasi. Metastasi artinya berkembang biak menjadi kanker. Maka dokter akan operasi. Jadi tubuh kita sebetulnya punya kemampuan untuk mengatasi kemalasan biologis. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah kemalasan psikososial. Saya tambahkan kemalasan psikososial. Karena kita tidak diumpankan untuk suatu cara bertahan secara Darwinian, secara evolusionis. Kita diumpankan ke dalam keadaan yang tadi menyebabkan semua kita itu jadi fatalis, melihat keadaan yang udahlah mau diapain tuh. Diumpankan untuk jadi hedonis. Udah dalam keadaan yang tidak berguna, mari kita spend aja, konsumsi aja tuh. Jadi di dalam keadaan fatalis tadi, juntoh hedonis tadi, psikologi kita akhirnya idle, bahkan hibernating itu. Udah, tunggu nasib, tunggu kiamat, tunggu perubahan presiden, tunggu bupati yang baru. Kita adalah mental menunggu, padahal tubuh kita dirancang untuk bergerak, bukan menunggu. Anda gak, kalau Anda berlari satu hari 10 km, paling Anda pingsan karena overtraining. Tapi kalau Anda diam 10 hari, Anda pasti tewas. Karena metabolisme tidak bekerja. Kemampuan kita untuk mengantisipasi bahaya tidak terjadi. Jadi kita takut menghadapi bahaya. Itu membuat psikologi kita idle. Dan psikologi idle menimbulkan tadi pengangguran. Tadi Pak Prof katakan, menganggur artinya masih menunggu kemungkinan. Tapi kalau idle itu artinya fatalistis. Nah kita mau keluar dari psikologi itu. Anggapan pertama, bahwa kemalasan itu datang dari batin yang merasa sudah puas. Ya, kalau sudah puas ya akan malas, ya ngapain juga pergi kemana-mana. Kemalasan kedua, kemalasan yang disebabkan oleh hilangnya harapan, hilangnya ideas of hopes. Yang tumbuh terus ada ideas of memory yang di belakang terus. Oh kita pernah begini, kita pernah jadi kota yang diperhitungkan karena pesawat-pesawat Amerika ada di sini untuk mencoba menghalangi pesawat Jepang menguasai lebih dahulu Bukit Tinggi. Kita punya Sultan Syahrir, kita punya Agus Salim, kita punya segala macam. It is a memory of hope. Itu adalah politics of memory.
yang membuat kita malas berpikir dalam horizon baru. Ada politics of hope yang sekarang kita sebut sebagai artificial intelligence, yang kita sebut sebagai SDGs dalam pengertian yang benar-benar pro pada lingkungan. Jadi dalam keadaan malas, pastikan bahwa pikiranmu itu sedang mencari cara untuk membaca masa depan. Nah, kesempatan ini yang saya kira teman yang tadi, bukan teman yang tadi yang malas, siapa namanya tadi? Bukan Rizky yang malas. Rizky melihat problem psikososial yang menyebabkan kemalasan. Dia minta bantuan saya menerangkan. Di keterangan pertama adalah tubuh dan hidup artinya aktif. Tubuh dan hidup artinya dinamis. Pikiran hanya dihidupkan kalau ada dialektika. Nah, pedagogi ini yang saya kira kita mulai dari sekarang, buat bukit di belakang ini dia pasif, dia malas karena kita tidak aktif. Pohon-pohon ini menunggu kita mengucapkan janji pada si pohon bahwa oksigen jangan dihentikan ya pohon. Pohon bilang oke, saya mengerti. Oleh karena itu jangan kirim asap ke kami. Itu percakapan dengan pohon, nggak perlu kita jadi Nabi Sulaiman untuk percakapan dengan pohon. Jadi sekali lagi perluas pengetahuan supaya kita tidak punya kesempatan untuk malas. Pengetahuan yang kita peroleh detik ini, ilmu pengetahuan itu setiap 8 jam udah berubah, apalagi teknologi. Setiap 8 jam ada teknologi baru. Jadi kalau kita sekedar bertanya, orang malas itu cuma nunggu-nunggu ada iPhone baru dan Bitcoin berapa tuh? Padahal nggak ada yang disebut iPhone baru. iPhone itu setelah Anda beli 8 jam udah jadi iPhone lama tuh. Karena teknologinya udah terjadi sebetulnya, cuma belum diproduksi secara bisnis saja. Nah, kita balik tadi pada soal bagaimana kita memanfaatkan mereka yang sukses dan kita pelajari modusnya tuh. Ya kita merasa bahwa Cina akan menguasai Cina Selatan karena Presiden Prabowo bikin perjanjian joint statement yang merugikan Indonesia di dalam analisis diplomasi. Anda lihat misalnya dari 20 universitas terbaik di dunia, 20 universitas terbaik di dunia, satu ada di Toronto, nomor 4, 2 ada di Harvard, nomor 7, 2 dan 4 dan 7. Dari 20 itu, nomor 4 ada di Toronto, nomor 7 ada di Harvard. Sisanya ada di Cina. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 di Cina. 5, 6 Cina. 8, 9, 10 sampai 20 di Cina. Karena tradisi belajarnya tuh yang membuat dunia panik. Dia bisa bikin harga separuh dari yang bikin di Eropa dengan kualitas yang sama, dengan hal yang sama. Karena dia ingin membuktikan bahwa dulu kami Cina dianggap negara miskin. Naluri itu membangkitkan reaksi positif. Ini soal kemampuan attacking the problem. Soal masalah politik, soal lain. Jadi sekali lagi, hidup itu bukan the art of the possible, seni tentang yang mungkin. Hidup adalah seni attacking the impossible, menghadapi yang tidak mungkin. Saya nggak tahu apa bahasa Minangnya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kedua Repsal, dan jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Oke, itu tadi pembahasan kuliah gratis dari Bung Rocky Gerung tentang bagaimana pemimpin itu dicari, bukan ditunggu. Jadi pemimpin itu tidak datang dengan sendirinya, tapi pemimpin itu harus dicari. Bagaimana cara mencarinya? Ya tentu saja dengan melalui proses belajar, melalui proses pendidikan. Jadi di tempat-tempat pendidikan itulah yang nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Jadi pemimpin tidak sekedar kita menunggu dan tidak datang dengan sendirinya, tapi dia harus dicari, harus diusahakan. Rocky Gerung memberikan contoh bagaimana Cina yang dulunya adalah negara miskin, kemudian tiba-tiba bisa bertumbuh dan berkembang karena mereka menyadari bahwa mereka perlu belajar, mereka harus tekun untuk bisa menyamai pendidikan yang ada di Eropa, sehingga nantinya akan muncul pemimpin-pemimpin di dalam negeri maupun pemimpin yang akan menguasai dunia. Dan terbukti bagaimana dikatakan Rocky Gerung bahwa dari 20 universitas terbaik, ada 2 di luar Cina, sisanya itu hampir semua ada di Cina, universitas-universitas terbaik itu.
Dan kita memang bisa melihat juga dalam kehidupan sehari-hari bahwa selain kepemimpinan di sana, terutama masalah korupsi yang bisa menjadi contoh, juga kepatuhan pemimpin-pemimpin mereka untuk menghargai negara, menghargai orang-orang yang berprestasi di negaranya, dan menghargai karya-karya anak bangsa di Cina. Dan sebagai akibat perjuangan itu, konsistensi itu adalah kita bisa melihat sekarang bahwa pasar-pasar dunia dikuasai oleh produk-produk Cina. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa pemimpin itu tidak datang dengan sendirinya, tapi dia harus diusahakan, harus dicari. Jadi di Indonesia juga ketika mengharapkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang bisa memajukan negara Indonesia baik dari bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain, itu mesti dicari. Bagaimana cara mencarinya? Ya itu tadi, harus melalui pendidikan dan proses belajar yang berkualitas. Oke, teman-teman semua penonton, jika ada komentar, tambahan, saran kritik tentang video yang disampaikan oleh Rocky Gerung tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.